Pendekar Pedang 461-466. Melihat Chen Haiseng muncul, Zhou Suang mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, "Qin Fan, kamu sangat bodoh. Sekarang Tuan Chen ada di sini, kamu akan mati lebih buruk lagi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Pada titik ini, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena mencari kematian. Saya awalnya ingin menyelamatkan Anda dan membalas budi Anda menyelamatkan saya di Hotel Neptunus, tetapi Anda begitu keras kepala dan bersikeras hidup dan mati sehingga saya bisa, mau bagaimana lagi?" Melihat Chen Haiseng mendekat, semua orang yang hadir tertawa. Mereka sepertinya menunggu untuk melihat bagaimana Chen Haiseng akan membunuh Qin Fan. Chen Haiseng berteriak dengan marah, "Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di resepsi saya." Manajer dengan cepat menyingkir dan berkata sambil mencibir, "Tuan Chen, Anda adalah anak yang ceroboh ini." Qin Fan tertawa, "Chen, kamu sangat agung. Apakah ini mencoba mengusirku?" Wajah Chen Haiseng tiba-tiba berubah, dia bisa mengingat suara ini selamanya. Tuan Qin, mengapa Anda ada di sini? Jika saya tahu Anda tertarik dengan pelelangan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda secara langsung." Manajer itu masih berada di dekatnya dan berteriak dengan putus asa, "Tuan Chen, dia adalah pencuri kecil yang menyelinap masuk untuk mencuri barang. Apakah Anda mengakui orang yang salah? Saya mencurinya." Chen Haiseng mengusir manajer itu, lalu melihat senyum tenang Qin Fan, dan tiba-tiba merasakan kejutan di wajahnya. Jantung menggigil. "Jangan bicara tentang Tuan Qin yang agung, bicara saja tentang air energi spiritual. Jika Tuan Qin ingin menghasilkan uang, dia akan menjadi orang terkaya di dunia dalam waktu singkat. Pernahkah Anda melihat orang terkaya di dunia mencuri barang? Tuan Qin, kelalaian Xiao Chen lah yang membuatmu bersalah." Setelah mengatakan itu, Tuan Chen sekali lagi berbicara kepada manajer yang tergeletak di tanah, "Kamu adalah orang yang buta, kamu berani menyinggung Tuan Qin, pergilah ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gajimu segera, dan kamu tidak perlu datang ke sini lagi nanti." Jika manajer saat ini tidak mengerti, maka dia tidak pantas menjadi manajer di sini. Dia segera berlutut di tanah sambil menangis dengan ingus dan air mata, Tuan Chen, saya buta dan tidak tahu bahwa ini adalah tamu terhormat Anda. Mohon maafkan saya sekali." Percuma saja memohon padaku. Jika Tuan Qin bersedia memaafkanmu, maka aku akan memaafkanmu." Chen Hai menggelengkan wajahnya yang marah dan minum dengan dingin. Manajer segera mengerti, menoleh dan melemparkan dirinya ke depan Qin Fan, bersujud lurus, itu benar-benar bersujud, kepalanya akan berdarah setelah 3 kali bersujud. Karena dia tahu tidak baik jika dia tidak benar-benar mengetuknya. Dia telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun untuk mencapai posisinya saat ini, dan dia tidak boleh kehilangannya. "Tuan Qin, penjahat ini buta terhadap Gunung Tai. Saya harap Anda, tuanku, akan memaafkan saya sekali ini." Qin Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Oke, ayo pergi." "Terima kasih, Tuan Qin, terima kasih kamu Qin, Tuan, kamu benar-benar seorang Perdana Menteri yang bisa menarik perahu di perutmu." Manajer itu segera tersenyum, dan melangkah ke samping dengan hormat seperti seekor anjing yang menjilati wajahnya. Semua orang di sekitar tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Siapa lelaki ini? Bos Chen sangat sopan padanya. Dia bahkan menyebut dirinya Xiao Chen di depannya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa bos Nanling yang bermartabat akan begitu menghormati seorang pemuda di bawah 20 tahun, bahkan sampai bersikap rendah hati. Zhang Ziqiang membuka mulutnya lama sekali sebelum menutupnya. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Chen begitu sopan padanya? Bukankah Tuan Chen menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi terakhir kali di Neptunus Hotel? Wajah terkejut Du Wenbin. Seluruh tempat suram. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di Hotel Neptunus terakhir kali, jelas bahwa Tuan Chen tidak membiarkannya pergi karena belas kasihan. Saya khawatir anak ini menggunakan kartu rahasia untuk menakut-nakuti Bos Chen dalam satu gerakan.
Namun, Du Wenbin benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Qin Fan. Sejak Qin Fan mempermalukan klub sastra pada hari laporan mahasiswa baru, dia hanya menyelidiki Qin Fan dan mengetahui bahwa dia adalah seorang siswa dari kota kecil yang tidak memiliki kekuatan. Tentu saja, mengenai informasi Qin Fan, apalagi penyelidikan sederhana, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan di keluarganya untuk menyelidiki, dia mungkin hanya menemukan beberapa hal di permukaan. Informasi Qin Fan telah lama diklasifikasikan sebagai rahasia nasional. Jika Qin Fan tidak memiliki kartu Hall, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Qin Fan menipu Tuan Chen dengan kata-kata manis, membuat Tuan Chen merasa ada kekuatan yang kuat di belakangnya, yang membuat Tuan Chen sangat menghormatinya. Memikirkan hal ini, Du Wenbin merasa pikirannya menjadi semakin jernih, dan dia bahkan memikirkan beberapa kebohongan yang telah dibohongi Qin Fan kepada Tuan Chen. Hehe, Qin Fan, awalnya kamu bisa mengandalkan kebohonganmu untuk berpura-pura menjadi kuat di bawah nama kakak Chen, tapi sayang sekali kamu tidak menyinggung perasaanku. Sekarang, aku ingin memperlihatkan sifat aslimu. Tanda seru. Sambil tersenyum, dia berbalik dan membungkuk kepada Chen Haiseng, Paman Chen, kamu sebenarnya telah ditipu. Nama anak ini adalah Qin Fan. Dia sama sekali bukan orang besar, dia hanya orang desa dari sebuah daerah kecil di bagian timur dinasti Han. Saya pernah menyelidikinya. Saya telah melewatinya, saya tahu detailnya dengan sangat baik, Anda tidak perlu bersikap sopan padanya. Chen Haiseng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, menyelidiki pamanmu. Hanya karena Anda dapat menyelidiki detail Master Qin. Bahkan ayahmu hanya bisa mengetahuinya melalui beberapa petunjuk. Jelas hidangannya akan mati, tetapi jika Anda harus berpura-pura menjadi pintar, bagaimana Du Yuesen bisa melahirkan anak yang begitu bodoh? Benarkah? Chen Haiseng menatapnya dengan tenang. Orang ini berpikir bahwa Chen Haiseng mempercayai kata-katanya, dan dia sangat gembira. Ya, saya tidak akan pernah berani berbohong kepada Paman Chen. Chen Haiseng tiba-tiba berteriak dengan marah, kemarilah, usir mereka. Beberapa pengawal berjas hitam mengepung Zhang Ziqiang dan Du Wenbin. Zhang Ziqiang menunjuk ke arah Qin Fan dan berkata, di sana, Anda telah menemukan orang yang salah. Dia menipu Tuan Chen. Keluar. Seorang kepala pengawal berteriak dengan dingin, mengikuti Tuan Chen sepanjang tahun. Dia juga mengembangkan aura yang kuat. Teriakan keras ini membuat kaki Zhang Ziqiang lemas dan dia hampir berlutut ketakutan. Du Wenbin juga sadar kembali dan menatap Chen Haiseng dengan wajah bingung, Paman Chen, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kamu dapat menyelidikinya sendiri. Chen Haiseng berkata dengan jijik. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa menjebak Tuan Qin? Usir mereka, saya tidak ingin melihat mereka. Iya. Beberapa pengawal berteriak, berbalik dan membawa mereka berdua keluar. Paman Chen, tolong dengarkan penjelasanku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ayahku adalah Du Yuesen. Chen Haiseng berteriak dengan dingin, jika bukan karena ayahmu, aku akan mengambil milikmu. Kakinya dilepas. Sela dan buang. Setelah mengusir Du Wenbin, Zhang Ziqiang dan kelompoknya, Chen Haiseng menghadap Qin Fan dengan senyum tersanjung dan berkata, Tuan Qin, apakah ada orang di sini yang telah menyinggung Anda? Hanya katakan padaku dan aku berjanji untuk menghadapinya. Kamu puas? Zhou Suang-Suang, yang belum bangun dari keterkejutannya, tiba-tiba menjadi bersemangat dan menatap Qin Fan dengan wajah pucat, karena takut Qin Fan akan mengatakannya. Nama. Pemuda di sebelah kaki Zhou Suang-Suang terus gemetar. Dia baru saja menyinggung Qin Fan, jika Qin Fan mengatakan itu, dia akan menanggung murka Bos Chen. Sekalipun Tuan Chen tidak memukulinya sampai mati, jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah menyinggung Tuan Chen, ayahnya akan memukulinya sampai mati. Memikirkan hal ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan, mengapa dia begitu kejam. Untungnya, Qin Fan bahkan tidak melihat mereka, dan berjalan langsung menuju sudut dengan tangan di belakang punggung. Zhou Suang-Suang dan pemuda itu menghela nafas lega, hanya untuk menyadari bahwa mereka berkeringat dingin hanya dalam beberapa menit. Setelah bersantai, pikiran Zhou Suang-Suang juga kembali normal,
dan dia mulai terkejut dengan sikap Chen terhadap Qin Fan. Bos yang bermartabat Chen sebenarnya menyebut dirinya Xiao Chen di depannya. Karena dia harus dengan marah menendang manajernya di depan umum dan bahkan mengusir pemuda seperti Du Wenbin. Apa asal-usul Qin Fan? Terakhir kali saya di sini tampaknya dia bisa meninggalkan Hotel Neptunus dengan tenang sama sekali bukan karena Zhao Haiqing, tetapi sepenuhnya karena kekuatannya sendiri. Tapi kartu truf apa yang dia miliki yang membuat Tuan Chen memperlakukannya dengan rasa hormat seperti itu? Zhou Suang tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memahaminya. Saya mengerti, beberapa keraguan dan beberapa kecemburuan. Qin Fan, apa yang kamu lakukan? Seorang anak laki-laki malang yang bisa mengambil botol minuman di Hotel Neptune, apa yang membuat Tuan Chen takut? Apakah karena dia tahu cara menggunakan kedua tangannya? Tapi sepertinya tidak ada kekurangan orang seperti itu di sekitar Tuan Chen. Chen Haisheng melihat Qin Fan tiba-tiba berjalan menuju sudut, dan buru-buru menyusulnya dan berkata, Tuan Qin, ikut saya ke meja VIP. Qin Fan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Anda segera mengevakuasi kerumunan ke menghindari cedera yang tidak disengaja nanti. Apa maksudmu? Chen Haisheng tampaknya tidak mampu mengikuti lompatan pemikiran Qin Fan. Tapi lakukan saja apa yang Guru Qin katakan. Dia segera memerintahkan bawahannya, kalian, segera pergi dan evakuasi kerumunan itu. Iya. Setelah beberapa bawahannya pergi, Tuan Chen bertanya dengan ragu, Tuan Qin, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu perlu aku melakukannya? Tolong. Tidak perlu, kamu bisa membawa seseorang jauh. Qin Fan menatap pria kulit putih di sudut dan berkata dengan ringan. Chen Haisheng memperhatikan sesuatu dengan tajam mengikuti tatapan Qin Fan. Dia segera melihat seorang pria kulit putih duduk di sudut dengan segelas anggur merah di tangannya. Saat ini, seiring dengan pesatnya perekonomian Tiongkok, banyak orang asing datang ke sini dengan rasa kagum. Tak jarang orang kulit putih seperti itu muncul dalam pelelangan. Mengapa Tuan Qin menatapnya? Chen Haisheng sedikit menyipitkan matanya, dan segera memikirkan sesuatu. Kembali ke samping. Dia berteriak kepada lawannya, lalu segera melangkah mundur, berdiri di samping dan menatap Qin Fan. Segera, ruang terbuka besar muncul di sekitar Qin Fan dan orang kulit putih. Namun wanita muda cantik itu masih berbicara dan tertawa bersamanya, menggodanya, seolah-olah dia sedang mabuk oleh humornya, dan tidak merasa bahwa bahaya akan datang. Melihat Qin Fan mendekat, mulut pria kulit putih itu melengkung anggun, oh, pemuda yang misterius dan kuat, aku tidak menyangka kamu akan menyusulku secepat ini. Lusa, aku pikir kamu akan menemukannya lusa. Saya tidak menyangka Anda menjadi lebih baik dari yang saya kira. Orang-orang ini sepertinya takut padamu, kamu pasti memiliki identitas yang sangat kuat di sini. Wanita muda berkepala panas yang sudah digoda melihat Qin Fan datang, dan langsung menunjukkan rasa jijik, nak, menguping pembicaraan orang lain sesuka hati itu sangat tidak berpendidikan loh. Bagaimana orang tuamu mengajarimu? Qin Fan mengabaikan anjing muyang, menatap pria kulit putih itu, berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Melihat Qin Fan mengabaikannya, dia menamparkan meja dan berdiri sebelum pria kulit putih itu bisa menjawab Qin Fan. Nak, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Chen Haisheng mengerutkan kening, siapa wanita ini? Apakah otaknya telah ditendang oleh keledai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa pria kulit putih itu berbahaya? Bawahannya tampak menghina, beberapa anjingmu yang benar-benar putus asa, dan bajingan berkulit putih di internet itu tidak akan memposting ratusan video seperti itu hanya dalam 1 tahun. Zhou Suang mengerutkan kening, penasaran dalam hatinya, apa yang ingin dilakukan Qin Fan. Dia kenal orang asing. Qin Fan mengabaikan wanita muda itu dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Apa katamu? Tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara dengannya aku seperti ini. Biar ku beritahu, aku adalah istri dari ketua grup Dapeng. Sebelum wanita muda dan cantik itu menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lehernya, dan pria kulit putih itu maju dan menggigitnya. Tenggorokan. Dia benar-benar mengerang dengan nyaman, dan kemudian darah di nadinya mengalir deras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, wanita montok dan cantik ini berubah menjadi mayat mumi. Ah! Vampir! Para penonton di sekitar berteriak ketakutan, dan melarikan diri ke segala arah. Adegan itu langsung menjadi berantakan. Ini adalah orang-orang yang hidup di era damai, bagaimana mereka pernah melihat adegan horor yang hanya muncul di film mitologi. Wajah kecil Zhou Xuangxuang yang ketakutan menjadi pucat, dan dia menelan ludah ini, apakah orang ini monster? Qin Fan tidak melarikan diri, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan monster pemakan manusia ini dengan keterampilan kucing segitiganya? Chen Haisheng juga merasa mati rasa, meskipun dia tahu ada orang di dalamnya. Ada beberapa keberadaan yang kuat di dunia ini, tetapi pengetahuannya terbatas pada prajurit Tiongkok. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang asing dengan kekuatan supernatural. Pergi dan evakuasi tempat kejadian, beritahu mereka untuk tidak mengacau dan evakuasi perlahan. Iya. Beberapa bawahannya juga pergi dengan kaki gemetar. Meskipun mereka telah melihat banyak adegan besar dengan Tuan Chen, mereka hanyalah orang biasa setelahnya. Semua. Mereka belum pernah melihat keberadaan sekuat ini di antara makhluk gaib. Ini seperti penindasan alami dari kehidupan yang lebih tinggi ke kehidupan yang lebih rendah. Tuan Chen, mengapa kita tidak mundur dulu? Ai bertanya di belakangnya, meskipun dia seorang pejuang, dia tidak bisa membangkitkan semangat juang sedikit pun. Jangan panik, dengan Tuan Qin di sini, saya yakin monster ini tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun dia berkata begitu, Chen Haisheng tidak yakin karena dia hanya mendengar reputasi Qin Fan, tetapi belum pernah melihat Qin Fan. Di mana untuk bergerak, saya tidak tahu apakah Tuan Qin bisa melakukannya atau tidak. Pria kulit putih itu melemparkan mumi itu ke tanah seperti sampah, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Qin Fan dan tersenyum aneh. Kehidupan rendahan ini berani tidak menghormati tuanmu yang berkuasa. Aku sudah membersihkannya untukmu, dan sekarang tidak ada yang akan mengganggu pembicaraan kita. Perkenalkan dengan sungguh-sungguh, namaku Jester, Robespierre, dari keluarga bangsawan Stele. Qin Fan. Wajahnya setenang biasanya. Adegan penghisapan darah yang menakutkan bagi orang biasa tampak di mata Qin Fan seperti anak-anak yang sedang bermain rumah. Saya tidak dapat mengingat nama yang berbelit-belit itu. Ubahlah menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Pria kulit putih itu tidak marah, tersenyum sedikit, dan berkata dengan anggun, Anda bisa memanggil saya Jester. Qin Fan menatapnya, Jester, apa identitas Anda di domain kejahatan? Jester tersenyum dan berkata, saya adalah wakil penguasa istana alam dosa. Anda seharusnya merasa terhormat mati di tangan saya. Qin Fan terkekeh, maka itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Jester Ste tersenyum aneh, hei, kita bertarung kemarin. Saya sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Anda. Apakah Anda pikir saya akan menunggu di sini sampai Anda datang kepada saya jika saya tidak benar-benar yakin? Qin Fan juga menunjukkan senyuman aneh. Titik. Kalau begitu, tahukah kamu kalau aku sebenarnya sengaja membiarkanmu pergi kemarin? Sekarang aku bisa memastikan bahwa kamu tidak punya kaki tangan. Wajah Jester berubah, dan dia tiba-tiba mengerti, dan menamparkan keningnya, ya Tuhan, sebenarnya aku jatuh ke dalam perangkap. Kamu masih sangat muda, aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana. Ya, aku tidak punya teman, wakil Master Domain Sin, bagaimana aku bisa membutuhkan teman ketika aku datang untuk membunuh seseorang? Kalau begitu, matilah. Qin Fan melintas dan langsung meninju dia. Oh, pria yang kasar. Cahaya dingin melintas di tangan Jester, dan belati yang sangat tajam muncul lagi, menebas tinju Qin Fan. Melihat cahaya dingin mendekat, Qin Fan membalik pergelangan tangannya dari bawah ke atas dan memukul pergelangan tangan Jester. Sialan. Jester mengerti bahwa Qin Fan hanyalah tipuan, tapi dia bereaksi dengan cepat dan segera mundur untuk menjauhkan dirinya dari Qin Fan. Tapi, bagaimana Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan? Qin Fan telah tiba di rute mundurnya dan menyerang dengan satu telapak tangan. 18 gaya jalan, kota dunia. Ini adalah serangan skala besar, dan seluruh ruang tempat Jester berada disegel oleh telapak tangan Qin Fan.
Ekspresi wajah Jester akhirnya berubah serius. Nak, kamu menyembunyikan kekuatanmu kemarin. Bajingan yang licik. Kamu juga sama. Qin Fan tersenyum ringan, dan telapak tangannya yang kuat hendak menyentuh tubuh Jester. Ledakan. Pada saat ini, cahaya putih menyilaukan keluar dari dada Jester. Cahaya putih itu menampakkan nafas suci, kuat, murni yang seolah mampu menyucikan segalanya. Cahaya putih menutupi tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya bersinar, dan baju besi ksatria abad pertengahan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Armornya jelas berkarat, tapi memancarkan aura suci, yang memiliki efek memurnikan hati orang. Semua orang yang menghadapinya tidak dapat memikirkan perlawanan apapun, dan ingin berlutut di hadapannya dan bertobat atas kesalahan yang telah mereka buat. Tiba-tiba, lebih dari separuh penonton yang menyaksikan pertempuran itu berlutut dan mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Dengan mata kusam, seorang pemuda mengungkapkan rahasia yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Saya seharusnya tidak mencuri pakaian dalam adik ipar saya. Saya bersalah. Mohon maafkan saya. Pemuda lain dengan rambut berwarna ungu juga mengaku, terakhir kali saya merampas permen lollipop anak-anak. Saya bersalah. Orang dengan kemauan yang kuat hampir tidak bisa menahan erosi kekuatan misterius yang terpancar dari armor di tubuh Jester. Qin Fan sedikit menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Senjata spiritual. Senjata spiritual hanyalah sebuah nama untuk para penggarap abadi. Ini adalah harta dengan level yang sama dengan senjata magis, tetapi efeknya benar-benar berbeda dari senjata ajaib. Senjata ajaib. Senjata ajaib adalah lingkaran sihir yang diukir pada pembawanya oleh pemurni, memungkinkan pengguna untuk mengaktifkannya dengan kekuatan spiritual. Sedangkan untuk senjata roh, pemurni menyuntikkan kekuatan yang kuat ke dalam pembawanya, dan pengguna dapat langsung memperoleh kekuatan yang kuat ini. Jika itu adalah pertarungan level rendah, senjata roh jelas lebih kuat dan nyaman daripada senjata sihir, tetapi senjata roh memiliki kelemahan yang fatal, yaitu batas atasnya terlalu rendah. Jika master yang menempa senjata roh tidak kuat, maka kekuatan senjata roh akan terbatas. Tapi senjata sihir berbeda. Hampir tidak ada batasan untuk senjata sihir yang kuat. Jika penggunanya cukup kuat, kekuatan senjata sihir bisa didorong hingga ekstrim. Oleh karena itu, di kalangan kultivator abadi, senjata spiritual jarang digunakan. Jester berkata sambil tersenyum puas, tidak, ini bukan artefak spiritual, tapi artefak suci. Artefak suci yang dikenakan oleh Raja Arthur yang agung pernah diberkati oleh para dewa. Qin Fan tidak tahu banyak tentang dunia barat. Itu adalah nama untuk harta karun semacam ini, tapi baju besi ini jelas merupakan senjata spiritual yang diberi kekuatan dahsyat oleh orang kuat. Di dunia barat, ini disebut senjata suci. Sepertinya kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Qin Fan berkata dengan ringan. Haha, tentu saja, Jesku yang hebat, Robespierre, bagaimana mungkin dia tidak sepintar orang oriental kecil sepertimu. Sekarang, terimalah penghakiman para dewa. Cross Shockwave. Jester berteriak keras sambil mengatupkan tangannya bersama-sama, dan menebas ke arah Qin Fan. Dua lampu putih, satu horizontal dan satu vertikal, bersilangan menjadi bentuk salib, langsung menembus blokade telapak tangan Qin Fan, dan kemudian dengan cepat menebas ke arah Qin Fan. Kekuatan gelombang kejut silang secara langsung mengalahkan kekuatan bentuk ke-18 Qin Fan. Namun, Qin Fan dengan santai membubarkan sisa kekuatan. Namun, kekuatan yang keluar menyebabkan meja dan bangku di sekitarnya terlempar, dan seluruh aula seperti pemandangan badai. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan dan buru-buru mundur ke dinding, melihat pemandangan ini dengan ngeri. Ya Tuhan, apakah ini film seni bela diri? Ternyata ada keberadaan kuat yang tersembunyi di sekitar kita. Beberapa orang ketakutan, sementara yang lain bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan pintu ke dunia baru. Qin Fan menatapnya dengan tenang. Dilihat dari kekuatan serangan Jester, kekuatannya setara dengan master seni bela diri puncak. Namun, kualitas cahaya suci putih ini seharusnya lebih tinggi dari energi sebenarnya dari prajurit tersebut, sehingga kekuatan Jester jauh lebih kuat daripada prajurit tersebut. Jester, yang mengenakan armor Roh Kudus, penuh energi dan merasa dirinya tak terkalahkan.
Haha, anak kecil, bagaimana perasaanmu? Coba pukulan lagi. Aduh. Jester menjerit aneh, dan menghunus belati di depannya 2 kali berturut-turut. Segera, 2 lampu suci putih susu muncul. Dengan cepat pecah melalui udara dan menebas ke arah Qin Fan. Huff, kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena kamu memakai cangkang kura-kura? Ini dia pedangnya. Qin Fan mengulurkan tangannya, dan pedang Loying yang setengah padat berputar di udara dan jatuh ke tangannya. Wow! Qin Fan menebas dengan pedangnya, dan dalam sekejap, energi murni memenuhi seluruh aula. Mencicit. Suara pisau baja yang menggores kaca berlangsung selama beberapa detik, seperti suara ajaib yang memenuhi telinga, menyebabkan orang-orang biasa yang menyaksikan pertempuran di kejauhan segera menutup telinga dan berteriak kesakitan. Pedang Loying dengan mudah menerobos serangan Jester, dan ujung pedangnya menggores armor Roh Kudus Jester dengan keras. Ledakan. Jester benar-benar terlempar dan membentur dinding di belakangnya dengan keras. Penyok terjadi di dinding beton bertulang keras, dan sebuah lubang muncul di armor Roh Kudus di dadanya. Dalam sekejap, aura suci yang awalnya kuat di tubuh Jester melemah setengahnya. Jester, yang berguling turun dari dinding, terkejut ketika dia melihat baju besi Roh Kudus yang tergores di dadanya, dan berteriak seperti hantu, bagaimana ini mungkin? Senjata macam apa ini? Itu benar-benar dapat menghancurkan senjata suciku. Ada kebenaran di langit dan bumi, bercampur dengan bermacam-macam, sungai dan gunung di bawah, dan matahari dan bintang di atas. Qin Fan tersenyum ringan, Huff, berapa umurmu? Kamu tidak akan mengerti jika Anda memberitahu saya, ini adalah kebenaran menakjubkan yang dikembangkan oleh seorang Konfusianisme agung sejati sepanjang hidupnya. Mata Jester membelalak, haoran benar. Apa-apaan ini? Huff, di hadapan Dewa Cahaya yang agung, semua bidat pada akhirnya akan diadili. Tolong Roh Kudus. Suaranya tiba-tiba menjadi histeris, seperti burung kukuk. Menangis darah, seluruh orang mulai gemetar, dan sejumlah besar darah mulai merembes keluar dari area yang ditutupi oleh armor Roh Kudus. Semua darah diserap oleh armor Roh Kudus, dan kemudian armor Roh Kudus, yang dibelah oleh pedang Loying, mulai diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Pada saat armor Roh Kudus telah diperbaiki sepenuhnya, nafas yang kuat keluar. Seolah-olah keberadaan kuat yang tertidur di sini telah terbangun. Jester sepertinya pingsan dan kehilangan berat badan, tapi senyum garang dan bangga muncul di wajahnya. Di belakangnya, berdiri sosok setinggi lebih dari 2 meter, bayangan ini terdiri dari cahaya suci putih, samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang ksatria dari abad pertengahan barat, dan dia juga memegang tombak di tangannya. Dia jelas seorang vampir, tapi dia memanggil penjaga setia agama Illuminati, ksatria suci. Jika Dewa Cahaya mengetahuinya, saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Mata Jester memerah, dia menatap Qin Fan dengan gigi terbuka, dan suaranya seperti raungan rendah jiwa tak berdosa dari neraka. Prajurit di timur, berhati-hatilah. Aku, Jester, Robespierre, adalah orang yang paling percaya pada cahaya. Sekarang, kamu akan menerima cobaanku. Ayo, ksatria menyerang. Teriakan keras, hantu dari ksatria suci di belakangnya, dipadatkan oleh cahaya suci, mengangkat tombaknya dan bergegas menuju Qin Fan. Aura suci yang menakutkan sangat menekan Qin Fan, seolah-olah dewa tingkat tinggi tiba-tiba turun ke dunia. Semua orang yang menyaksikan pertempuran kali ini hanya berlutut. Tidak ada yang berani menyinggung keagungan para dewa. Bahkan Ahyi, yang merupakan pejuang batin, hanya bertahan selama 2 detik lagi, dan kemudian jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Chen Haiseng merasa ngeri di dalam hatinya, aura yang sangat kuat, apakah ini masih kekuatan manusia? Wajah kecil Zhou Suang-Suang menjadi pucat, dan bahkan detak jantungnya sepertinya berhenti pada saat ini, siapa sebenarnya ini? Keluar tekanannya sangat menakutkan. Qin Fan menghadapinya secara langsung dan masih bisa tetap berdiri. Bagaimana dia melakukannya? Qin Fan juga terlihat serius kali ini. Bayangan ksatria ini seharusnya adalah pemilik armor Roh Kudus. Jika dia masih hidup, menurut level prajurit, dia pasti berada di alam luar biasa tingkat ketiga. Orang kuat di level ini, meski hanya bayangan, sangatlah kuat.
Dengan berpikir, pedang Loying di tangan Qin Fan telah digantikan oleh pedang Cixiao. Aura agung dan tegak menghilang, dan digantikan oleh aura kekaisaran yang mendominasi dan agung. Memotong. Lampu merah menyala, dan pedang Cixiao milik Qin Fan, yang memiliki jiwa yang relatif lengkap, diangkat dengan kedua tangan tinggi-tinggi, diarahkan ke sosok ksatria, dan menyerang dengan keras. Di mata Chen Haiseng, Zhou Suang-Suang, dan lainnya, pemandangan ini seperti seorang sarjana lemah yang mengangkat belati dan melakukan perlawanan terakhir terhadap seorang jenderal kuat yang menyerang dengan menunggang kuda. Zhou Suang-Suang bahkan memejamkan mata dan tidak tahan melihatnya. Dia khawatir Qin Fan akan mati secara tragis di tempat pada saat berikutnya. Bahkan hati Chen Haiseng pun tenggelam. Jika Qin Fan meninggal, maka permintaannya untuk hak agensi atas air energi spiritual pasti akan sia-sia. Jester membungkuk dan tertawa penuh kemenangan. Haha, nak, kamu sudah mati kali ini. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan seorang paladin. Benarkah? Qin Fan berkata dengan suara tenang. Satu tangan memegang pedang, dan yang lainnya ada di belakang punggungnya, seperti seorang kaisar yang membimbing negara. Lampu merah bertabrakan dengan bayangan putih, tanpa mengeluarkan suara apapun, langsung menembus bayangan putih, lalu menebas keras ke arah Jester. Engah. Jester terbelah menjadi dua secara langsung, dan cahaya pedang yang tersisa tetap tidak berkurang, menebas dinding dengan keras, dan retakan yang dalam terbelah di dinding itu. Dengan keras, semua kaca di sekitarnya pecah. Orang-orang di kejauhan merasakan energi yang menakutkan dan kuat, yang menyapu seperti embusan angin, dan melukai wajah mereka. Saat pedang Qin Fan menebas dinding kokoh, seluruh aula tampak bergetar. Aura pedang Cixiao jauh lebih kuat daripada aura yang ditinggalkan oleh armor Roh Kudus. Dalam pertarungan harta karun, terus terang, selain kekuatan pribadi pengguna, pertarungan adalah akumulasi spiritual yang dimiliki seseorang. Tuan Qin menang. Setelah badai berlalu, Chen Haiseng mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fan yang masih berdiri di sana dengan tenang, dan bertanya dengan heran. Kami menang, jawab ahli tegas. Zhou Suang-Suang juga terkejut, dia benar-benar mengalahkan monster pemakan manusia. Jadi ini adalah kartu trufnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Chen sangat menghormati Qin Fan, bahkan sampai pada titik kerendahan hati. Bolehkah saya bertanya, dengan kekuatan seperti dewa dan iblis, apa yang dimaksud dengan petinggi dan orang kaya di depannya? Kamu bisa sekaya musuh, atau sekuat dirimu, tapi aku bisa membunuhmu sesuka hati. Orang yang begitu kuat, selama dia melambaikan tangannya, kekayaan dan kekuasaan apa yang dia inginkan. Chen Haiseng juga kaget, dia hanya mendengar tentang berbagai perbuatan Guru Qin sebelumnya, tapi itu hanya desas-desus, baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya Guru Qin. Dia sangat senang karena dia membuat pilihan yang paling tepat dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Tuan Qin. Jika dia benar-benar mengeluarkan senjatanya di Seeking Hotel, dia pasti sudah mati sekarang. Memikirkan hal ini, Chen Haiseng tiba-tiba berkeringat dingin. Wah, harus kuakui, kamu benar-benar kuat. Pada saat ini, desahan menyeringai terdengar di aula. Saya melihat Jester, yang terbelah dua, bersatu kembali dan dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Ini, monster macam apa ini? Ya Tuhan. Beberapa orang jatuh ke tanah ketakutan. Penglihatan Zhou Suang-Suang dan gadis-gadis lain menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. Bahkan Chen, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, merasa ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa saat ini. Mampu terbelah menjadi dua dan tetap pulih seperti semula telah sepenuhnya menumbangkan kognisi orang-orang biasa ini. Jester terkekeh, nak, aku abadi. Meskipun kamu sangat kuat, aku akui aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Qin Fan sedikit mengernyit, mayat hidup. Kalau begitu, kamu ambil peduli, lihat apakah aku bisa membunuhmu. Qin Fan melintas dan menusuk langsung dengan pedangnya. Ekspresi Jester berubah drastis, dan dia langsung berlari menuju jendela, bersiap untuk melompat keluar jendela dan melarikan diri. Void Forbidden. Sebuah suara datar tiba-tiba terdengar, dan Jester menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba tampak membeku. Meski tubuhnya masih bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Pedang Qin Fan dengan tegas ditujukan ke jantungnya. Kelemahan undead terletak pada jantungnya. Selama jantungnya tidak rusak, mereka memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Meski hanya tersisa satu jantung, mereka bisa pulih dengan baik. Suara Qin Fan tenang, tetapi di telinga Jester, itu seperti ledakan yang menggelegar. Bagaimana kamu tahu rahasia klan vampir kami? Dia akhirnya takut, wajahnya penuh ketakutan. Qin Fan tersenyum aneh, bagi Anda, oke, mari kita akhiri. Ini adalah rahasia. Bagi saya, ini adalah berita buruk. Antara kerumunan yang menyaksikan pertempuran, sesosok hitam tiba-tiba berlari keluar dengan sangat cepat. Di tengah kesibukan, sepasang sayap gelap terbentang dari punggungnya dengan suara desir. Begitu sepasang sayap terbuka, mereka seperti dua tirai besar, menutupi seluruh persepsi manusia dalam sekejap. Bahkan panca indera Qin Fan melemah pada saat itu. Apa itu? Ya Tuhan, mungkinkah itu malaikat jatuh? Tapi, bagaimana bisa ada malaikat hitam? Apakah itu malaikat? Lagi pula, dengan pertarungan menakjubkan antara Qin Fan dan Jester, bahkan jika malaikat muncul, itu tidak akan mengejutkan semua orang seperti sebelumnya. Qin Fan menyipitkan matanya sedikit, dua sayap klan cerah. Jester tertawa terbahak-bahak, hahaha, nak, bukankah ada pepatah di Huaxia bahwa belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang? Apakah kamu pikir kamu sedang mencariku? Salah, aku sengaja menunggumu di sini. Malaikat jatuh bersembunyi di balik layar, bahkan jika kamu telah memasuki dunia pejuang, kamu tidak dapat menghentikan penyelundupannya menyerang. Qin Fan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Kecepatan malaikat jatuh terlalu cepat, dan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Jika dia ingin menghadapi serangan malaikat jatuh sekarang, dia harus melepaskan Jester terlebih dahulu. Namun, dengan ciri khas undead, jika dia dilepaskan, dibutuhkan kemunduran lagi untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Qin Fan tidak berniat menyerah. Qin Fan langsung menyerahkan punggungnya kepada malaikat jatuh, lalu menusuk jantung Jester dengan pedangnya. Nak, kamu sekarat. Mata Jester membelalak, wajahnya penuh ketakutan. Jika kamu tidak mengambil tindakan pencegahan, malaikat yang jatuh akan mencabik-cabikmu. Jester berteriak ngeri, mencoba membuat Qin Fan berbalik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya Qin Fan sepertinya tidak mendengar ancamannya sama sekali, dan langsung menusuk jantungnya dengan pedang. Engah. Jester memandang dengan ngeri pada pedang Akasaka yang menusuk jantungnya, dan nyala api yang membakar pedang itu membuatnya mengeluarkan suara kesakitan. Vitalitasnya terkuras dengan cepat, dan kali ini, lukanya tidak akan pernah sembuh lagi. Pada saat ini, serangan malaikat jatuh juga tiba. Hehe, kalau kamu membunuhku, kamu sendiri yang akan mati. Jester tertawa galak dengan wajah histeris. Namun, tepat ketika serangan malaikat jatuh mencapai tubuh Qin Fan, sebuah tablet giok persegi kecil tiba-tiba muncul. Ledakan kekuatan spiritual menembus ke dalam tablet giok, dan arai perisai bumi di dalamnya diaktifkan. Menggosok. Sekelompok cahaya keemasan menyelimuti tubuh Qin Fan, dan dua cakar setajam baja malaikat jatuh itu menghantam perisai cahaya dengan keras. Ledakan. Malaikat jatuh langsung terlontar, dan topeng emas di tubuh Qin Fan juga menghilang. Benar saja, itu sangat kuat bahkan lingkaran sihir tidak dapat menahan pukulan ini. Sayang sekali jika kamu adalah anggota klan cahaya bersayap 4, serangan diam-diam ini mungkin akan sangat menyakitiku. Qin Fan berkata tanpa ekspresi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah biasa malaikat jatuh itu tanpa ekspresi, tapi ada ekspresi ngeri di matanya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Jester menjerit marah, dan akhirnya mati dengan enggan. Melewatkan satu pukulan, malaikat jatuh itu berbalik dan lari keluar jendela. Kekuatan Qin Fan berada di luar imajinasinya. Awalnya, mereka telah mengatur situasi pembunuhan Yin Yang, dan mereka bertekad untuk memenangkan tugas pemenggalan kepala Qin Fan kali ini. Jester yang membawa senjata suci akan bertarung melawan Qin Fan, sedangkan malaikat jatuh yang pandai bersembunyi-bersembunyi di tengah kerumunan, dan memberikan pukulan fatal pada Qin Fan di saat paling kritis. Bahkan setelah melihat Jester, yang merupakan wakil ketua aula, terbelah menjadi dua,
malaikat jatuh itu masih tidak bergerak, dan bahkan tidak memperlihatkan sedikit pun auranya. Baru setelah nyawa Jester dalam bahaya, malaikat jatuh itu mengambil tindakan. Sayangnya dia masih meremehkan kekuatan Qin Fan, dia tidak menyangka senjata sihir pertahanan sekuat itu disembunyikan di tubuh Qin Fan. Malaikat jatuh pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan, begitu serangan diam-diam gagal, mereka akan segera melarikan diri, karena mereka hanya akan mati jika tetap tinggal. Namun, Qin Fan pasti tidak akan membiarkan orang berbahaya seperti itu tetap hidup. Seorang pembunuh yang bahkan tidak bisa dia sadari, jika dia dibiarkan hidup, bahkan dia tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan. Qin Fan melirik Chen Haiseng dari jauh dan berkata dengan tenang, "Jangan menyebarkan berita tentang ini, Anda tahu konsekuensinya." "Ya, saya mengerti." Chen Haiseng menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok Qin Fan telah menghilang di tempatnya. Chen Haiseng melirik bawahannya dengan ekspresi serius dan berteriak, "Apakah Anda semua mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Qin? Tahan pintunya untuk saya dan tuliskan informasi semua orang yang hadir. Jika acara hari ini berani dibocorkan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." "Iya." Para bawahan segera menahan gerbang dan saling bertanya satu persatu. Di luar, Du Wenbin dan Zhang Ziqiang, yang baru saja diusir, merasakan suara-suara datang dari hotel sebelum mereka pergi jauh. Keduanya melihat kembali ke hotel dengan keraguan di wajah mereka. "Apa tujuan lelang ini? Anda tidak akan menemukan harta karun apapun, kan?" Zhang Ziqiang bertanya-tanya. Du Wenbin mencibir, "Semakin keras pemukulannya, semakin baik. Yang terbaik adalah membunuh orang." Bahkan Chen Haiseng sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Keduanya berjalan beberapa langkah ke depan, dan Zhang Ziqiang tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Du, apa yang anak itu katakan untuk menipu Tuan Chen agar bertindak seperti ini?" Zhang Ziqiang tidak punya nyali untuk memarahi Bos Chen, jadi dia hanya tertawa dan berkata, "Pokoknya, Bos Chen memberikan Qin Fan cadangkan anak itu, kami tidak akan bisa menyentuhnya dia jika kita mau." "Oh, saya pikir dia hanya seorang dusun dari kota kecil, tapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Du pun akan terbunuh kali ini." Du Wenbin terus-menerus mencibir, cepat naik apa, kemana perginya? Bahkan jika Chen Haiseng melindunginya, bisakah dia tenang? Jangan lupa, tidak peduli seberapa kuat Chen Haiseng, dia hanyalah bos Nanling. Melihat seluruh wilayah Nansu, ada banyak orang yang lebih kuat dari Chen Haiseng ya. Dan saya mendapat kabar bahwa selama pesta penyambutan, Tuan Muda Chu Tianming akan kembali. Zhang Ziqiang terkejut, "Apa? Tuan Muda Chu Tianming? Apakah dia putra dari keluarga Nansu Chu?" Kecuali Tuan Muda dari keluarga Chu di Nansu, melihat seluruh wilayah Nansu, apakah ada orang yang berani menyebut dirinya Tuan Muda Chu? Du Wenbin tersenyum dingin. Dengan Chu Tianming di sini, Chen Haiseng harus menyingkir. Selain itu, selama Chu Tianming tahu bahwa Qin Fan sangat dekat dengan Luo Yuhuan, Tuan Muda Chu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Zhang Ziqiang sedikit khawatir, tetapi, dengan cara ini, jika Anda mengejar Luo Yuhuan, saya khawatir Anda akan menyinggung Tuan Muda Chu juga. Du Wenbin terkekeh, dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Zhang Ziqiang, tahukah Anda mengapa saya memberitahu semua orang bahwa aku menyukai Luo Yuhuan?" "Cincin giok. Mengapa?" Zhang Ziqiang tampak bingung. "Karena saya sedang membuka jalan untuk Tuan Chu. Jika saya tidak mengumumkannya seperti itu, akan ada banyak lalat di sekitar Luo Yuhuan sepanjang hari. Segera setelah Tuan Muda pertama Chu kembali, misiku akan selesai." Pada saat itu, bahkan Chen Haiseng tidak akan mampu melindungi anak itu, Qin Fan. Zhang Ziqiang berkata dengan kekaguman di wajahnya, "Muda Tuan Du sangat baik. Gao, sangat tinggi." Qin Fan melompat dari jendela dan mengejar malaikat jatuh itu ke arah barat. Malaikat jatuh itu sangat cepat, dan Qin Fan bahkan tidak bisa mengejarnya dengan kecepatannya. Untungnya, Qin Fan telah meninggalkan jejak spiritual pada dirinya, dan bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lepas dari persepsi Qin Fan. Keduanya lari-lari dan saling kejar-kejaran, bagai embusan angin di malam hari, jika berpapasan dengan orang biasa hanya membuat orang merasa kabur.
Pengejaran berlanjut hingga pukul 3 dini hari, malaikat jatuh itu seolah merasa aman dan tetap beristirahat di hutan di atas bukit. Saat ini, Qin Fan akhirnya menyusulnya. Melihat sosok Qin Fan yang perlahan mendekat, mata malaikat jatuh itu menunjukkan keterkejutan yang dalam. Orang timur, bagaimana kamu bisa menyusulku? Mari kita tidak membicarakan hal lain, tetapi ketika harus menyembunyikan keberadaanmu, tidak ada yang bisa melampaui kita, klan malaikat jatuh. Qin Fan mengangguk, ya, malam. Gelap keterampilan penyembunyian klan adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya, tapi aku sudah meninggalkan bekas padamu, kamu tidak bisa melarikan diri. Sialan. Malaikat jatuh mengutuk, anak yang licik. Karena kamu tidak bisa lari, maka bertarunglah, ayo bertarung. Pembunuh bayangan. Dengan raungan pelan, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam kegelapan ini, malaikat jatuh yang pandai menyembunyikan dan membunuh bagaikan ikan di air. Bahkan jika dia menghadapi prajurit yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sayangnya, dia bertemu Qin Fan. Menghadapi hilangnya yang aneh, bahkan nafasnya pun hilang sama sekali, seolah-olah dia adalah malaikat jatuh yang langsung terhapus dari dunia ini. Qin Fan tampak tenang dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tetapi matanya terus menatap pohon pinus di barat daya. Tiba-tiba, dia mengerutkan bibirnya dan berteriak pelan, ini dia pedangnya. Cahaya terang melintas di antara langit dan bumi, dan bayangan pedang Loying muncul di tangan Qin Fan, lalu dia menariknya langsung ke arah pohon pinus. Engah. Di udara malam, sesosok tubuh tiba-tiba terlempar, mengeluarkan seteguk darah, dan mematahkan dua pohon sebelum berhenti. Ini tidak mungkin. Suara malaikat jatuh itu penuh dengan kengerian, tidak ada yang bisa melihat melalui penyembunyian malaikat jatuh kita. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Qin Fan tersenyum tipis, keterampilan penyembunyianmu memang benar tak tertandingi di dunia. Bahkan nafas pun bisa disembunyikan, tetapi tidak ada teknik penyembunyian yang bisa lolos dari induksi kesadaran spiritual kultivator abadi. Kultivator abadi. Kapan sistem ini muncul dalam sistem budidaya Tiongkok? Tanya malaikat jatuh ragu-ragu. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, pergilah ke neraka. Qin Fan melangkah maju dan menebas dengan pedangnya lagi. Dalam sekejap, alam semesta dipenuhi energi murni. Terlalu kuat. Malaikat jatuh melihat ke arah cahaya jernih yang menyilaukan, dan sebuah pikiran yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Di depan cahaya jernih ini, dia bahkan merasa malu. Kebenaran menakjubkan yang mengintimidasi generasi muda agak mirip dengan cahaya suci suku Guangming. Namun, kekuatan cahaya suci untuk menyucikan semua orang yang berbeda darinya, hingga kegilaan yang ekstrim, adalah bitah terbesar. Akan tetapi, kebenaran Haoran hanya membuat Xiao Xiao takut dan mengusir roh jahat. Tak terkalahkan. Melarikan diri. Malaikat jatuh tidak ragu-ragu, menutupi dadanya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, ketika dia menggunakan teknik penyembunyian lagi, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. 18 bentuk dao besar terlarang kekosongan. Dengan kata lain, kurungan beberapa detik ini sudah cukup untuk segera mengakhiri pertarungan antar master. Seberkas cahaya melintas di sekujur tubuhnya, darah berceceran di mana-mana, malaikat jatuh terbelah menjadi dua, dan darah tumpah ke hutan. Dia tidak memiliki bakat ras darah undet, jadi dia langsung mati. Qin Fan mengulurkan tangannya dan menyalakan api untuk membakar tubuhnya menjadi abu, agar tidak ditemukan setelah fajar dan menakuti orang biasa. Setelah menyelesaikan semua ini, Qin Fan berbalik dan kembali ke Nanling Cholege. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang gelisah. Meski di bawah ancaman Chen Haiseng, mereka yang melihat Qin Fan membunuh Jester berjanji untuk tidak berbicara omong kosong. Namun masih ada sebagian orang yang enggan dibiarkan begitu saja dan diam-diam menyebarkan kabar tersebut. Beberapa tokoh besar di kalangan kelas atas di Nanling telah mendengar tentang hal ini. Pada awalnya, semua orang hanya mengira itu hanya lelucon, tetapi ketika rumor yang jelas dan sangat benar itu bocor, mustahil untuk membuat kebohongan yang begitu mendalam kecuali seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua orang mulai skeptis. Setelah fajar, pada dasarnya semua orang mempercayai rumor tersebut. Sebab,
masyarakat kelas atas memiliki akses terhadap hal-hal yang jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat biasa. Kini setelah para jagoan silat itu benar-benar ada, keberadaan orang-orang yang memiliki kesaktian di barat juga mudah untuk dipahami. Setelah 2 hari fermentasi, anak-anak muda di kalangan atas pun mengetahuinya. Tak lama kemudian, lingkaran anak muda mulai menyebar. Orang kuat tak dikenal bernama Qin berperang dan membunuh orang kuat asing yang menginvasi Tiongkok di resepsi amal Bos Chen. Pria misterius dan berkuasa bernama Qin ini segera menjadi seperti dewa di kalangan anak muda. Kaum muda paling mengagumi pahlawan. Pria kuat seperti ini, yang melawan invasi alien oleh monster vampir dan melindungi kebahagiaan dan kesehatan rakyat Tiongkok kita, membuat kaum muda lebih gila dari para aktor dan bintang itu. Namun belum ada yang mengetahui siapa hero ini, seperti apa rupanya, dan berapa umurnya. Pertama, sebagian besar orang yang hadir hari itu tidak berani menjelaskan terlalu banyak detail karena takut menyinggung Qin Fan. Kedua, pejabat tersebut menyembunyikan beberapa pemberitaan. Meski kejadian supranatural semacam ini merupakan hal yang baik, namun jika tersebar terlalu luas pasti akan menimbulkan dampak negatif tertentu bagi masyarakat. Terkadang ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Di Nanling Cholege, para pemimpin tertinggi masyarakat besar segera mengetahui berita tersebut. Mereka yang dapat menjabat sebagai presiden suatu masyarakat pada dasarnya adalah kaum muda dari latar belakang keluarga terpandang dan berasal dari kalangan kelas atas. Klub sastra, di ruang presiden. Du Wenbin memegang laptopnya dan terus mencoba mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di resepsi lelang amal hari itu. Namun, matanya merah dan dia tidak dapat menemukan informasi yang relevan. Bentak. Dia dengan marah melemparkan tikus itu ke tanah dan mengutuk, "Sialan, kita seharusnya tidak pergi hari itu. Kalau tidak, kita akan menyaksikan pertempuran abad ini." Zhang Ziqiang, yang mengangguk dan menunggu di sampingnya, mengambil tikus itu, dia mengambil tikus itu di tanah, dan berkata dengan menyesal, "Bukan. Ini semua salah si brengsek Qin Fan itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan diusir oleh Tuan Chen. Oh, sayang sekali. Jika kami masih tinggal di sini, Anda dapat mengetahui identitas pahlawan di hotel." Sekarang orang-orang dari semua masyarakat besar menanyakan identitas orang kuat ini. Jika Tuan Du tahu siapa orang ini, dia pasti akan mampu mencuri perhatian di depan para presiden. Saya juga mendengar bahwa bahkan orang-orang dari klub besar seperti klub olahraga dan klub bola basket menanyakan tentang pahlawan tersebut. Identitas. Mata Du Wenbin berbinar, apakah klub olahraga dan klub bola basket juga bertanya? Kuda, kedua masyarakat ini telah menunggangi kepala kita. Jika saya tahu identitas pahlawan itu, ya. Du Wenbin sudah membayangkan bagaimana dia akan tampil di depan masyarakat besar.